Gue tuh punya intro-intro yang kayak nggak banget. Nggak apa-apa, gue udah nonton itu loh. Oke, got it. Teman-teman. Gue apa sih biasanya intronya? Ada kisah yang tidak bisa didengar oleh manusia. Ada hal yang tidak bisa manusia dengar dan ada hal yang tidak bisa manusia lihat. Tapi Ali Taher melihat. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Diku sebagai Mbah Dukau. Dan saya kedatangan bintang tamu yang spesial. Ada siapa mas? Halo Alfred. Alfred dari mana boleh? Saya dari tadi di sini. Dari tadi. Oke. Ada Diku dan Alfred. Dan kembali lagi di program horor favorit kalian di YouTube channelnya Studio Kecil TV di Ma, aku takut. Teman-teman, ada Alfred dari Cikarang. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tepuk tangan untuk Alfred dong. Para hantu. Ini ada hantu. Nah, gengs semua sobat-sobat horor di luar sana. Kali ini ada Alfred ini, dia sempat ngirim email ke Studio Kecil ngasih tahu kalau waktu kita lagi syuting dia ngeliat sesuatu segala macam. Tapi emang bener lu katanya orang IndiHome. Gua sih nggak mau bilang gua IndiHome ya, dalam artian gua memang sensitif, cuman gua nggak bisa. Kalau menurut gua bukan anak IndiHome. Gua nggak pakai IndiHome soalnya di apartemen. Oh, oke. Lu anak bisnet? Enggak, gua anaknya agak kiri, ini namanya Portel gua kalau di apartemen. Portel bayar. Promo. Sponsorship ya. Ya tapi beneran Indigo. Nggak ngakui. Gua sih nggak bisa, gua nggak tahu ya, maksudnya kayak gua bisa dibilang indigo atau enggak. Cuman kalau menurut gua nggak indigo tapi gua sensitif aja. Meskipun ya gua memang bisa kayak karena gua nggak bisa ngelihat, gua nggak bisa ngelihat yang langsung kayak anak indigo gitu, kayak ngelihat bentuknya secara jelas di mata. Gua tipenya adalah gua sensing, dari sensing itu nanti akan ke-translate sendiri energinya, bentuknya itu apa. Oke. Sama gue bisa ya baca-baca kayak personality sedikit, aura juga gue bisa baca sedikit gitu. Cuman gue nggak mau bilang kalau gue anak indigo. Cuman ada sedikit sensitivitas tertentu lah. Dan itu di umur berapa lo sadar, Fred, ketika lo memiliki that kind of sensitivity? Gue mulai sadar sebenarnya SMP. SMP, oke. Pertama kali gue kayak ngeh banget itu SMP. Gue cerita dikit nggak waktu itu kecilnya kayak gimana sih? Oke, jadi sebenarnya dulu waktu kecil memang gue bisa ada ngelihat. Awalnya adalah gara-gara waktu umur 3 tahun gue sakit, waktu itu awalnya cuman batuk. Terus gue ada alergi obat. Jadi ini salah satu yang aneh dari gue juga. Gue alergi obat alergi. Gue alergi obat alergi. Jadi gue kalau lagi kumat, batuk atau gatal-gatal atau apa, gue nggak bisa kasih obat alergi sembarangan. Nah waktu itu sama dokter dikasih obat yang gue alergi. Akhirnya gue masuk rumah sakit. Yang terakhir gue ingat waktu itu adalah gue masuk rumah sakit itu, pokoknya yang gue masih sadar adalah gue udah di kasur rumah sakit, lagi keluar lift rumah sakit, mau menuju kamar. After that, kalau kayak di film gitu ya, next scene-nya adalah gue kayak lagi di satu padang rumput gitu, terang banget, cuman kayak satu padang rumput gitu, terang banget. Gue digandeng sama satu orang yang gue nggak bisa lihat mukanya. Cahaya gitu mukanya. Kayak cahaya gitu. Rasul. Nggak tahu. Bisa Rasul, apakah Tuhan Yesus, apakah malaikat? Benar. Never know. Never know. Gue cuman dibawa jalan sama dia waktu itu, keliling taman aja tuh. Jadi cuman kayak taman bunga, rumput gitu doang. Tapi terang banget. Terus kayak di ujung sebelah sana lah, kayak di ujung horizon gitu, kayak ada sungai, terus ada jembatannya. Gitu. Nah, gue keliling di taman itu sampai akhirnya dibawa nih sama orang ini gitu kan. Dibawa ke ujung jembatan. Dia bilang, "Alfred pulang Gih." Gitu. Gue nggak mau waktu itu. Gue bilang, "Enggak, di sini enak." Gitu. Gue nggak mau pulang waktu itu. Terus udah, ayo Alfred pulang. Gitu. Akhirnya
gue digandeng sampai ke seberang jembatan. Begitu sampai seberang jembatan, gue sadar. Gue udah di kamar rumah sakit. Terus kalau gue nggak salah ingat waktu itu kayak udah nggak sadar kurang lebih kayak 3 hari. Gitu. Nah, terus waktu pertama kali gue melek gitu ya, ada nyokap of course. Nah, tapi tuh waktu itu di kamar itu ada satu mbak-mbak lah gitu kan. Nggak serem, nggak kelihatan serem, cuman berdiri di pojokan doang sama ada beberapa hal terbang-terbang gitu. Tapi gue kayak waktu itu gue nggak ngomong apa-apa gitu kan. Karena lu ngira dia orang atau Nggak tahu, gue cuman kayak ngeliat gitu di pojok situ kayak oh ya tuh ada si mbak gitu. Cuman gue kayak nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak even nanya sama nyokap gitu kan. Cuman kayak baru sadar gitu terus. Tapi habis itu gue kayak nggak yang sering ngeliat sebenarnya gitu. Nah, tapi beberapa kali itu, jadi dulu di rumah gue yang lama, nah rumah kan gue sebenarnya aslinya Bekasi, ya kan. Jadi di rumah gue yang lama ini jalan depan rumah, terus ini tuh ada gang nyambung ke jalan sebelah, gitu. Jadi kayak jalan gitu tuh semua disambungin sama gang gitu. Nah, gue tuh suka main di salah satu gang itulah, gitu. Ya main aja gitu, kayak anak kecil main gitu kan. Terus kayak ya orang rumah juga nggak ada ngomong apa-apa sih gitu. Yang gue memang mungkin sebenarnya kayak gue merasanya mungkin emang gue ada keturunan karena koko gue juga bisa. Kebetulan koko gue juga bisa gitu. Jadi itu awalnya, tapi gue nggak sadar tuh sampai akhirnya tuh kayak kurang lebih gue sebenarnya mungkin nggak SMP banget lah ya, kayak SD kelas 4 itu gue udah mulai nggak kok kayaknya ada yang aneh ya. Jadi waktu kayak itu kan kejadian 3 tahun, terus habis itu kayak gue kadang suka ngeliat, kadang apa gue nggak terlalu aware. Begitu gue kelas 4 SD, itu gue suka ngeliat kayak di belakang guru gue itu ada kayak bayangan hitam tinggi, itu suka ngikutin. Gitu. Dan gue waktu itu nanya sama temen gue, itu siapa sih suka ngikutin? Namanya Bu Nani dulu guru gue. Jadi si Bu Nani ini dulu salah satu guru SD yang killer lah di SD gue. Gue nanya sama temen gue, tuh siapa sih suka ngikutin Bu Nani gitu kan di belakang. Temen gue cuma, siapa sih Fred, kagak ada siapa-siapa gitu kan. Nani? Baik. Nah terus baik. Nah terus gue mulai ngeh tuh kayak kok teman-teman gue nggak ngeh ya itu ada si bayangan itu. Dan gue ngeliat tuh nggak cuman itu, jadi sekolah gua itu rumornya sih dulu kayak bekas rumah sakit, zaman masih perang. Ya, kayak semua sekolah gitu ya? Ya kayak semua rumor ini semua ya. Sekolah dulu rumah sakit, dulu kuburan. Iya dulu rumah sakit, dulu kuburan gitu. Iya. Tapi memang Nggak kayak ada gitu, dulu tempat dugem, iya. Ini ada ya sekolah. dulu Holy Wings gitu ya kan. Nah itu di situ ya gua melihat beberapa entitas lah gitu kan. Nah, terus gue kayak baru nih kok kayaknya ada yang aneh ya. Nah itu sekitar kelas 4, 5, 6 SD lah gitu. Tapi baru bener-bener kayak dong bahwa oh itu tuh bukan orang tuh kayak SMP. Jadi begitu SMP sebenarnya gue nggak bisa ngeliat lagi. Jadi waktu TK gue bisa ngeliat jelas. Begitu SD itu kelas 4-an itu gue cuman kayak ngeliat bayangan. Pudar-pudar gitu ya? Pudar-pudar gitu doang. Begitu SMP, gue nggak bisa ngeliat sama sekali, tapi bisa ngedenger, gitu. Nah, begitu gue udah nggak bisa ngeliat itu, gue ngeh gitu, kok kayak gue udah nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh yang kayak gitu. Terus, tapi gue suka denger suara-suara aneh, gitu. Ada yang manggil lah, ada yang ketawa lah, ada apa itu suka denger, gitu. Nah, jadi kayak SMP tuh gue baru bener-bener oh ternyata tuh sebenarnya kemarin itu gue nggak ngeliat orang loh. Plus juga waktu itu SMP ketemu temen yang memang dia ada sedikit ngerti lah soal ini gitu kan. Jadi kayak oh ternyata memang gue waktu dulu tuh suka ngeliat mereka yang sebenarnya bukan manusia gitu. Dan baru nyedarnya SMP. Iya kayak setelah gue cuma bisa ngedenger. Nah begitu udah SMP, SMA itu berubah lagi jadi cuman kayak ngerasain yang tadi gue bilang, sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi kayak cuman ngerasain kayak energinya seperti apa, dari situ kayak nanti otomatis ke translate kayak oh ini bentuknya kayak gini segala macem gitu. Nah Fred,
kalau gue lihat dari kayak cara lo berbicara, cara lo untuk menceritakan hal ini, gue tuh ngelihat lo tuh kayaknya nggak takut ya dengan entitas-entitas asing tersebut. Mungkin nggak? Gue pengen dong lo share mungkin satu pengalaman yang benar-benar bikin lo anjing gila, ngeri banget tai barusan gitu, kayak gitulah kasarnya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang nggak takut, kalau sekarang udah nggak takut. Dulu masih agak-agak takut lah gitu. Ada satu yang kejadian yang gue inget banget. Itu gue lupa SD kelas berapa, kayaknya sekitar kelas 4, kelas 5an juga. Ya. Jadi kan orang tua sebenarnya kampungnya aslinya Tegal. Oke. Jadi dan di Tegal itu gue tuh kalau pulang ke Tegal gue selalu biasa nginep memang di rumah nenek, tapi pasti sesekali nginep di rumah sepupu karena kebetulan Gitu ya. ya sepupu dekat, nggak dekat banget sebenarnya rumahnya, cuman kayak maksudnya yang paling dekat sepupu ini, terus di rumahnya ada PS, ya, biasa anak kecil kan, suka main kan. Nah, sepupu gua ini tuh, jadi om gua itu punya toko bangunan. Nah, rumahnya dia itu memanjang gitu, jadi kayak ini bangunan rumah, ini garasi untuk truk gitu kan, terus manjang ke sana, di belakang ada gudang buat bangunan kayak semen gitu-gitu. Nah, sebelah rumahnya dia, sebelah sininya itu kebun pisang gitu. Dulu gue nggak tahu kenapa gue sama koko gue sama sepupu-sepupu kita bilangnya Jurassic Park. Gue nggak tahu kenapa, cuman kayak, nah si Jurassic Park itu emang cukup serem sih sebenarnya karena banyak pohon pisangnya gitu. Kayak ya gue juga kadang suka ngeliat kayak ada mbak kun, ada pocong segala macem, tapi masih kayak waktu itu gue ngeliatnya kayak masih pada taraf yang kayak ya udahlah gitu, maksudnya nggak yang serem banget gitu. Nah, waktu itu kejadian, gue lagi nginep di rumah sepupu gue. Jadi sepupu gue itu bangunan rumahnya, kamarnya sepupu gue itu ngadep langsung ke garasi truk, yang terus di belakangnya kan kebun, meskipun kalang tembok ya gitu, tapi kan belakangnya kebun. Nah, gue itu memang jam biologisnya tuh subuh dari dulu. Nah, waktu itu kayak jam 3, jam 4 gue bangun, habis dari kamar mandi, gue belum bisa tidur. Akhirnya gue ngelongok ke jendela di kamar sepupu gue itu. Lagi ngelongok itu, tiba-tiba ada satu lewat set gitu kan. Terus gue, apaan gitu kan. Celingak-celinguk gitu kan. Begitu nengok ke kiri ke arah gudang gitu, gue nengok ke kiri, ada satu tuh jalan tuh, pelan gitu kan. Jalan pelan kayak, tapi jalannya kayak orang di atas travelator itu kan, ngambang gitu, net gitu kan. Nah, begitu udah deket, itu ternyata bakun. Nah, bakunnya itu gue ingat banget, rambutnya panjang, acak-acakan. Terus lu tau walrus? Walrus, giginya kayak walrus segini. Dan itu depan kaca itu, depan jendela, dia nengok ke gue. Jadi kayak sambil lewat di situ gitu kan, dia nengok ke gue. Dan itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuman kayak ngeliatin doang sampai dia jalan ke ujung, terus dia hilang di pagar. Habis itu gue baru bisa gerak, terus gue langsung kayak tidur lagi, kayak gue cuman anjing itu apaan gitu, terus gue tidur lagi. Gitu. Itu yang pernah salah satu yang paling serem menurut gue. Tapi kenapa sih ini banyak banget gue temuin cerita kayak gini, dan dimana ketika orang melihat sesuatu itu nggak bisa gerak tuh kenapa ya sebenarnya? Ini kalau yang gue tahu ya memang mereka itu punya kayak semacam kemampuan untuk hipnotis. Jadi kayak lu dihipnotis sama mereka emang sengaja biar ngeliat mereka gitu. Karena they also need kayak some eksistensi lah gitu kan. Mereka juga pengen tampil gitu kan, menunjukkan bahwa mereka tuh ada. Jadi memang biasanya kayak gitu. Karena gue juga sebenarnya jendela itu, kalau gue bisa bilang jendela sama cermin itu kita bisa bilang tuh kayak salah satu gerbang atau portal kalau lu mau ngelihat dunia sana gitu. Karena biasanya gue ngelihat mereka tuh terutama emang lewat jendela gitu. Lu juga mungkin sering dengar cerita, biasa pasti orang lihatnya di jendela gitu, di jendela atau di cermin gitu. Nah, kejadian yang kedua sebenarnya juga mirip-mirip kayak gitu. Jadi itu di rumah gue sendiri di Bekasi, udah pindah ke rumah yang sekarang. Itu jadi bentuk rumah gue itu kayak ini tangga, jadi kayak tangga, lantai 2 nih ya. Ini kamar adik gue, terus kamar gue, kamar koko gue, jadi bentuknya L gini. Nah, di belakang kamar adik gue itu
itu void, di bawah ada taman belakang lah gitu, taman belakang kecil. Oke. Terus dulu tuh di belakang rumah belum ada bangunan, jadi masih tanah kosong gitu. Terus gue waktu itu mau tidur, itu kayak sebenarnya kayak belum malam-malam banget, kayak baru jam 9 jam 10-an. Gue mau tidur, terus jadi kan korden di rumah tuh kan 2 lapis gitu kan, Dik. Jadi kayak yang cuman putih agak transparan gitu, sama yang tebel. Nah, ini gue lihat korden kamar. Waktu itu gue tidur di kamar adik gue karena AC di kamar gue belum dipasang, karena waktu itu baru pindah. Nah, gue mau tidur, korden adik gue tuh kebuka, jadi gue mau tutup. Gue ke jendela, gue pegang itu korden, mirip tuh jadinya, ada yang lewat set gitu kan. Sama gue, apaan sih gitu, celinguk gitu kan. Terus pas gue nengok ke kiri, yang ini bentuknya nggak serem, cuman apa ya, cukup bikin creepy gitu, cukup bikin merinding gitu. Jadi kayak bentuknya kayak kakek kayak engkong-engkong Cina gitu. Rambutnya lu bayangin kayak rambutnya Wong Fei Hung gitu, yang sininya botak, sininya panjang gitu kan. Pakai jubah putih gitu, pegang tongkat. Itu di lantai 2. Dia jalan tuh dari ujung sono gitu, jalan gitu. Loh, bentar. Itu kan dia void ke bawah gitu ya? Dia berarti ngambang Ngambang di lantai 2. Wah, terus? Dan itu gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma ngeliatin doang itu si engkong, dia jalan gitu, pakai tongkat, sampai depan jendela. Gue juga nggak tahu kenapa tiap kali gue kalau ngeliat depan jendela, mereka tuh pasti nengok ke gue. Nah, si engkong ini nengok ke gue, senyum. Jadi, iya kayak gitu, kayak nyapa. Iya, nggak serem, bentuknya nggak serem, kayak bentuknya masih manusia biasa gitu. Cuman, ya lu di lantai 2 ada yang ngambang lewat jalan gitu, terus lu disenyumin gitu kan, kayak shit gitu. Gue kayak yang udah lewat gitu, gue kayak shit gitu, gue langsung tidur habis itu. Itu menurut gue 2 yang paling serem sih menurut gue, yang pernah gue iniin. Oke. Nah, kalau tadi gue ngeliat pas lu datang nih berarti, lu sempat kayak mengobservasi kantornya studio kecil nih. And then what you see or what you feel? Ini disuruh band nih, disuruh band. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada sesuatu, ini di belakang ini ada 2 sebenarnya di belakang ini. Satu bentuknya ya kita paling gampang bilangnya kayak genderuwo lah ya, gitu, tinggi gede gitu. Cuman dia nggak terlalu mengganggu sebenarnya. Ada satu lagi yang ngeganggu, mungkin dia nggak ngeganggu dalam artian iseng ke teman-teman, tapi dia itu jadi kayak ngerayap di plafon. Creepy. Jadi kalau mungkin teman-teman sempet ada yang kalau misalnya lembur atau apa, mungkin dengar suara kayak diketok-ketok atau apa di atas, itu biasanya dia lagi jalan-jalan. Itu dia lagi, tapi dia sebenarnya nggak ngeganggu, emang ya beraktivitasnya seperti beraktivitasnya itu, gitu aja gitu. Ya. Sama ya di atas sama di bawah ada beberapa lah yang kecil-kecil, itu juga nggak mengganggu sebenarnya. So far sih kayak kalau di kantor studio kecil nggak ada yang nakal lah istilahnya. Oke. Wow, creepy dikit. Oke. Nah, sekarang Fred, ini lo sempat mention juga kalau katanya lo ini spesialis nih membaca aura. Emang iya nih? Sebenarnya dibilang spesialis ya nggak spesialis juga ya, cuman ya gue bisa lah dikit-dikit baca aura. Baca aura tuh kayak gimana sih? Boleh tolong nggak coba deh, gue aura gue nih mungkin boleh dites nih sekarang nih. Coba kacamata dulu kalau mau. Oke. Takut. Gue mau coba. Jangan dong Pak. Oke. Ini gue juga sebenarnya udah lama banget nggak baca aura ya gitu. Tapi so far kalau yang gue lihat dari lu, aura lu itu dominannya sebenarnya warnanya adalah hijau. Dominannya warna hijau. Sorry. Waduh. Bentar. Halo. Ada yang hijau juga, ada Gojek. Betul, pas banget. Halo Pak. Ada. Yang rame katanya di bawah. Di bawah itu
gue belum ngecek ke dapur ya. Tapi kalau di kamar mandi sih nggak terlalu ada aktivitas. Di yang gue nggak tahu, yang ini gue nggak dapat dengan jelas. Di lantai bawah, di lantainya di bawah itu ada, nggak tahu, kayak ada energi sesuatu yang kayak ngerayap lewat gitulah. Nah, cuman gue agak mencurigai dapur sih, gitu. Nggak tahu dapurnya ada apa, gue belum ngecek. Gitu. Tapi kemungkinan di dapur ada sesuatu. Oke. Nah, lanjut. Tadi itu lu bilang perkara aura gue nih, aura kasih. Maksudnya aura warna hijau. Mari semua dansa denganku. Warna hijau tuh maksudnya apa nih, Fred? Oke. Apakah gue suka tanaman atau suka ganja? Enak ya gitu. Oke, jadi gini, base lu warnanya hijau, kemudian gue melihat ada sedikit kayak corak kekuningan, dong. agak teh kebo ya kan, kekuningan, agak-agak lime, sama ada kadang-kadang keluar merahnya sedikit. And Nah, what is that mean? jadi gini, gue jelasin dulu. Pasti of course setiap warna ada artinya masing-masing. Yeah. Sama sebenarnya aura itu dari yang gua pelajarin ya, dan dari gua tahu, itu dia ada 3 lapis. Jadi lapis pertama itu lapis apa namanya, yang paling depan itu kayak emosi lu saat itu. Yang di tengah itu kayak bisa dibilang kayak sikap, jadi kayak hasil sosialisasi lu dengan orang-orang sekitar. Yang paling belakang itu adalah kayak emang sifat asli lo kayak apa gitu. Jadi kalau warnanya itu warna hijau, biasanya orangnya itu pembawaannya cenderung kalem. Kemudian orang kalau mau cerita dengan orang warna hijau itu biasanya lebih nyaman, karena mereka tipenya adalah lu cuman oh iya. Tapi sebenarnya lu nggak yang gini, orang hijau itu bukan tipe orang yang judging. Jadi kayak orang mau cerita ke lu bisa, lu nggak akan judging, lu cuma akan bilang oh iya oke, gitu. Kalau misalkan mereka minta saran, lu bisa kasih saran. Tapi overall sebenarnya lu tidak ngejudge orang kayak oh lu nggak bisa begini, oh lu nggak bisa begitu, itu enggak. Gitu. Orang akan bisa lebih nyaman cerita dengan orang warna hijau. Gitu. Kemudian dia pembawaannya biasanya kalem, kemudian cenderung kayak kayak orang, kalau orang kadang-kadang kita ada bilang kayak orang yang emang cuman kayak di background doang gitu kan. Kayak apa sih, kalau di kelas kan ada yang kayak rame, ada yang kayak emang anak pinter apa, ini tuh kayak biasa orang hijau itu kayak cenderung netral, lu gua nggak perlu terlalu diekspos lah biasanya gitu. Nah, itu warna aslinya, paling belakangnya. Oke. Tapi lu itu punya sikap hasil sosialisasi lu dengan orang. Lu punya warna kuning sama ada sedikit warna lime. Jadi warna kuning itu biasanya adalah warna ceria biasanya. Ada 2 warna kuning itu. Orang yang pembawaannya bercandaan, sama orang yang dia sebenarnya nggak bercandaan banget, orang yang nggak yang juawaan kayak apa, kalau kadang kita bilang kayak clown class gitu, itu enggak. Tapi nggak tahu kenapa kalau orang deket dengan orang warna kuning biasanya bawaannya happy gitu. Nah, warna kuning lu ini itu ya, jadi kayak lu nunjukin kayak lu lebih ceria, lu lebih bisa bercandaan gitu kan, lebih outgoing lah kita bisa bilang gitu. Nah, warna merah di sini gitu. Warna merah di sini tuh dia ada satu lagi warna lime. Sebenarnya warna lime itu kayak gabungan antara kuning sama hijau kan. Jadi kayak lu ada sifat bawaannya kuning sebagian, sifat warna hijau di bawah sebagian gitu. Biasanya memang orangnya lebih orang dengan ada warna lime itu dalam beberapa hal itu kayak lebih composed. Dia nggak yang, dia tahu kapan gua harus kayak vokal, kapan gua harus bercanda, kapan gua harus being calm. Terutama kalau lu punya posisi yang cukup tinggi as a leader misalkan gitu.
Sama satu lagi warna merah itu biasanya adalah warna merah itu warna emosi dan ambisi Iya. biasanya gitu. Mau di break dulu? Boleh break dulu. Break cut dulu. Nanti yang merah kita lanjut. Oke. Oke. Nah, terus lanjut tadi warna merah. Merah itu warna emosi dan warna ambisi biasanya. Jadi orang dengan ini warna merah itu dia punya emosional yang tinggi. Emosi itu nggak selalu kayak marah gitu, itu nggak. Tapi lu biasa orangnya ekspresif, kayak kalau mau nangis ya nangis, kalau gue mau ketawa ya ketawa gitu segala macam. Jadi sangat emosional, dan kalau ada orang yang lu gampang terpengaruh dengan emosi gitu. Sama ambisi itu ya namanya ambisi lah, I don't need to explain kan gitu. Nah, warna merah lu ini cenderung tidak dominan. Jadi kayak munculnya sesekali ketika memang dibutuhkan dan lu butuh untuk ambisi. Lu kayak punya ambisi tapi kayak ambisinya tuh nggak lu umbar-umbar, ya nggak lu umbar-umbar, nggak tiap hari lu akan tunjukin lu punya ambisi gitu. You have that kind of ambition yang dimana memang dibutuhkan lu harus keluarin. Oke. Gitu. Wow, that's so interesting. Teputan buat Alfred dong. Tapi gimana, bener nggak? Bener. Gue merasa relate banget sih dengan apa yang lu ucapkan. Gue boleh ngasih kesempatan nggak satu anak studio kecil buat dibacain? Boleh. Boleh. Ada yang mau? Satu orang doang? Awas on, gue nggak lihat. Aku bang. Ada yang mau? Dehan. Oh, sono. Tadi kan Iya, sini. Oh, ke sana. Iya. Sini, duduk sini. Mau dibaca? Oh, gue harus duduk. Iya, duduk sini. Sini. Ya, boleh. Awas. Bye-bye. Tapi capek nggak, Fred, kayak gitu? Hah? Capek nggak? Kalau cuman beberapa mah nggak terlalu capek lah, nggak apa-apa. Kalau semuanya sampai depan. Hah? Ya kalau lu mau bayar gua nggak apa-apa deh, Ben. Gua ganti nih, ada bayarannya nih kalau itu. Halo. Nan lu, Bau. Bau Deha. Apa tadi siapa dipanggil Dehan? Namanya Bau Dehan. Bau Dehan. Kok lucu ya namanya? Unik gitu. Emang unik. Alfred. Ya, gua Alfred. Oke. Bau. Ntar ya. Capek ya baca ura ya? Capek. Sekali doang. Ya, mau. Gue langsung ngerobot gitu ya tadi ya. Iya. Sorry ya guys. Bayar dong. Ini gue diem aja kan? Liatin. Oh harus ngeliatin ya? Biar gue lebih gampang soalnya. Oke. Rada canggung ya? Ya agak aneh, emang biasanya aneh. Oke. Bingung aja. Oke, kalau Bau, dia yang dominannya warnanya adalah orange, Apa tuh jeruk ya? jeruk gitu. The Jack, benar. Orange, ada sedikit biru, tapi birunya dikit banget, kayak cuman kayak kalau di Dika tadi kan merahnya tuh yang hilang muncul, kalau lu yang hilang muncul itu birunya gitu. Jadi kalau orange itu cenderungnya adalah orangnya, jadi orange itu kan between merah sama kuning kan. Jadi biasanya orang orange ini cenderung lebih vokal dibandingkan even kuning sama merah. Karena lu punya jadi kuning itu selain happiness, dia warna optimis. Jadi biasanya orang dengan warna orange itu biasanya orangnya tuh ngejar apa yang bener-bener dia mau. Gue banget. Jadi kalau misalkan lu udah kayak set goal, gue mau begini, gue mau begitu, sebisa mungkin lu pasti akan jalanin sampai kejadian gitu. Dan cenderung kadang-kadang rada maksa. Wow. Gitu. Nah, ada bagusnya sebenarnya, tapi ya kalau misalkan terlalu terlalu sering ditampilkan atau sering di push gitu, ya akan agak jadi annoying juga sebenarnya lama-lama Bau. Tapi kayak nggak ada warna yang bagus, nggak ada yang warna yang jelek juga nggak ada. Tapi itu warna oranye kurang lebih seperti itu. Karena dia gabungan sama optimis sama ambisi, jadinya biasanya dia lebih kekeh kalau ada apa-apa, orangnya cenderung lebih keras kepala daripada warna merah gitu. Secara emosi, orang dengan warna oranye itu tidak se-emosional orang merah,
mereka akan bawa apapun itu dengan lebih santai, dengan lebih gue bawa ketawa aja lah gitu. Nggak usah Asikin terlalu aja kecil. ya? Asikin aja, biasanya orang-orang kayak gitu. Tapi ada kalanya kalau misalkan itu memang sesuatu yang sangat sensitif atau sangat dekat dengan elu gitu, sisi emosional dari merahnya akan keluar gitu. Lu bisa yang meledak-meledak, bisa lebih meledak-ledak daripada orang merah. Orang-orang biasanya kayak gitu, dia bisa kayak misalkan marah nih gitu kan, atau misalkan kayak lu lagi sedih gitu, nangisnya tuh bisa lebih nangis daripada orang merah nangis. Oh. Itu oren. Nah, sisi birunya, biru itu adalah warna spiritual sebenarnya. Sih. Biru itu warna spiritual, warna ketenangan sebenarnya. Jadi biasanya orang dengan warna biru itu cenderung orangnya introvert biasanya. Kalau lu dominan ya, terutama kalau birunya dominan dan birunya gelap, itu dia akan cenderung orangnya introvert. Terus orang biru itu kenapa dibilang spiritual? Spiritual tuh bukan dalam artiannya lu agamis gitu, nggak juga. Apa tuh? Zen aja gitu, tenang. Spiritual, orang yang spiritual itu artinya gini, ketika lu ada mengalami suatu kejadian dalam hidup, biasanya lu tidak lu akan berusaha untuk take the essence, sebenarnya nih apa sih yang bisa gua ambil pelajarannya. Lu bisa introspeksi diri, lu bisa belajar dari pengalaman dan lain-lain. Orang biru akan lebih mudah untuk melakukan itu gitu. Nah, kalau lu warna birunya tadi hilang muncul seperti itu, biasanya lu ada kejadian di masa lalu yang lu emang dasarnya tuh orang-orang yang apapun gua terabas gitu. At some point lu belajar bahwa gua nggak bisa begini terus. Gua harus ada something yang gua harus rem gitu. Dan ada kejadian yang bikin lu sadar bahwa akhirnya itu kejadian tuh kena banget dan lu akan gua mulai hari ini gua harus merubah beberapa dari perilaku gua. Gigi. Valid nggak? Lumayan valid lah. Lumayan valid. Ada relate-nya. Ya deh. Udah ya? Oke, GG. Thank you Bang Alfred. Thank you. Wow. Oke, sorry yang nggak kebagian dibacain Aura, ntar dibacain Harry Potter aja, Bang Alfred. Wah, Fred, gokil. Tapi kalau gua pribadi sih tadi pas lo bacain sih gua ngerasa relate banget sih. Emang gua tuh dari dulu tuh jadi berarti tempat curhat orang-orang lah gitu. Orang-orang kalau curhat tuh sama gua. Bener yang lu bilang, gua orangnya tuh bukan malas ya, lebih kayaknya ketika orang curhat tuh gua nggak punya, belum tentu gua punya kesempatan untuk memberikan pendapat gua lebih kayak oh gitu, ya udah gue dengerin doang gitu. Dan orang-orang kayaknya merasa sebenarnya mereka itu yang mereka butuhkan. Tapi itu belajar aura tuh udah lama, Fred. SMA kuliah. Bisanya dan belajarnya gitu. Bisa dan belajarnya kuliah. Jadi gue nggak tahu kenapa, gue juga lupa ceritanya awalnya gimana sampai akhirnya gue ini dengan aura itu gue lupa gimana ceritanya. Tapi kayak waktu itu gue memang sempet kayak ngebaca, nggak tahu kenapa gue ngebaca salah satu temen gue gitu, dan gue memang kayak ngeliat, oh lu warnanya, gue sempet kayak ngeliat kok orang ada kayak warnanya ya gitu, kayak kok nih orang ada warnanya ya gitu. Terus gue coba ini, dan itu gue waktu pertama kali lakukan, gue nggak punya ilmu apapun waktu itu. Sempet sih kayak, kalau lu mungkin tahu kayak Citra Prima, kalau lu pernah dengar Nyanya gitu kan. Gue sempet beberapa kali kayak nonton kayak kalau dia di Masih Dunia Lain gitu kan. Gue ada belajar sedikit dari situ, tapi gue nggak bahwa itu gue kayak waktu itu kayak ya udah cuman dengerin doang, gue nggak ambil apa-apa gitu kan. Tapi ketika pertama kali gue bahwa kok nih orang, waktu itu gue ngeliat kok nih orang ada warnanya ya gitu. Dari TV? Enggak, waktu itu nggak dari TV, orang langsung gitu. Jadi kayak gue ngeliat, gue lupa kejadiannya di mana, tapi gue waktu itu sempat kayak tiba-tiba ngeliat kok kayak ada warnanya ya gitu. Apakah ini aura gitu? Lalu gue coba baca, gue coba tanya sama orangnya, lu begini nggak kayak tadi gue bacain lu gitu. Terus bener,
Nah dari situ terus gue kayak gue bisa lihat kayak gini juga ya. Dari situ gue baru terus kayak belajar gitu kan. Dan pertama kali gue lakukan itu, gue nggak kayak referensi gue tuh hampir nggak ada. Cuman kayak itu dari nonton Masih Dunia Lain itu yang kayak cuma sekilas. Dan itu pun kan nggak semua warna dikasih tahu kan gitu. Biasanya tuh memang kayak cuman warna-warna tertentu kayak misalnya merah sama biru itu terutama yang sering muncul gitu kan. Nah sisanya tuh gue nggak dikasih tahu gitu. Dan gue waktu pertama kali baca orang sama beberapa kali baca itu secara alamiah kayak ngomong aja, kayak ngomong aja gitu loh. Sampai akhirnya terus gue coba baca-baca soal aura gitu kan. Meskipun teorinya di luar sana tuh kayak macem-macem gitu. Ada yang kalau warnanya begini artinya apa, warnanya begini artinya apa gitu. Tapi gue stick dengan apa yang waktu itu gue ketemu. Terus kayak selama ini pernah gue lakukan itu cocok sama apa yang gue bilang gitu. Jadi akhirnya gue stick ke itu sampai sekarang sih gitu. Oke. Alright. Tadi kan lu sempat bilang kalau baca aura itu kan melelahkan. Berarti lu membaca aura orang itu lu memilih untuk membaca, bukan berarti kayak lu lewat orang keluar warna-warna gitu, enggak ya? Oke, jadi gua bisa sekarang ya, gua bisa kayak agak mengontrol kapan gua mau lihat, kapan gua mau baca gitu-gitu. Tapi ada kalanya tanpa dikontrol kebuka sendiri. Jadi kayak misalkan kadang-kadang contoh kalau misalnya kayak lagi capek banget, kadang-kadang suka kebuka sendiri, ntar ngeliat yang aneh-aneh. Atau kadang-kadang memang ada sesuatu yang gue mesti, nggak tahu kenapa mesti gue lakukan saat itu, kayak tiba-tiba, lu baca gitu, kayak ada yang ngasih tahu aja gitu, lu baca gitu, terus ntar tiba-tiba kebaca sendiri gitu, kayak kebuka sendiri. Tapi kalau kayak dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya gue cenderung gue tutup, jadi gue nggak terlalu capek karena begitu gue ngeliat kayak gitu, itu kan menguras energi ya sebenarnya gitu kan. Kalau orang yang mungkin memang orang indigo gitu yang memang udah kesehariannya mereka udah melihat itu gitu, mungkin buat mereka nggak capek. Tapi kalau gue karena gue bukan indigo gitu kan, kayak gue cuma sensitif gitu. Yang puji Tuhan alhamdulillah dikasih kayak semacam gift kayak gini. Itu capek ketika gue lakukan itu. Itu kalau kita main game kan ada mana ya, gitu ada MP kan. Itu istilahnya nguras MP gua. Gitu. Yang nanti berujungnya pasti ke badan juga, capek badan. Oke. Alfred, thank you banget udah mau mampir ke Mah Aku Takut di Studio Kecil TV. Terima kasih sudah diundang juga. Oke. Alright, teman-teman semua, sobat horor di luar sana yang punya cerita serem dan atau ingin berbagi kisah-kisah kalian di Mah Aku Takut, jangan lupa untuk kirimkan email kalian, kirimkan cerita kalian ke email ini. Kan bisa kita panggil ke sini, kita ngobrol bareng-bareng sama gue Diku sebagai Mbah Dekau dan ada Alfred. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Studio Kecil TV dan sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut. Cile.